Kapten Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal takbot Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak dia semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Moengkang mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk mencari ABK yang hilang. Sementara sejumlah korban selamat dirawat di rumah sakit. WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan secara bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dengan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Rekan-rekan media, kami menyadari keingintahuan publik mengenai detail dan perkembangan seluruh proses evakuasi bertahap ini, namun juga diharapkan publik dapat memahami bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang masih perlu banyak disesuaikan mengingat situasi di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu akan sangat dihargai apabila masyarakat juga dapat terus memantau berbagai update
informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga memberikan ruang gerak bagi seluruh tim yang terlibat untuk menjalankan tugasnya, termasuk tim KBRI Tehran sebagai penjuru utama dalam proses. Informasi lainnya pemirsa, jemaah umroh asal Yogyakarta dan juga Solo tertahan di Jeddah, Arab Saudi imbas dari konflik di Timur Tengah. Jemaah yang seharusnya pulang pada Senin 2 Maret terpaksa menunggu keberangkatan selanjutnya. Mereka lain juga semuanya terpending dan dialihkan di hotel transit Jeddah. Inilah video salah seorang jemaah umroh asal Yogyakarta yang menginformasikan bahwa para jemaah tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka turut terdampak konflik Timur Tengah yang makin memanas. Rombongan jemaah asal Jogja dan Solo ini seharusnya terbang pada Senin 2 Maret dini hari waktu setempat. Namun penerbangan mengalami penundaan hingga akhirnya dibatalkan dan para jemaah dipindahkan ke hotel. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh DIY mengaku telah koordinasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi demi keselamatan jemaah umroh asal Indonesia. Informasi bahwa ada jemaah kita yang tertunda penerbangannya karena ada eskalasi ini, cancel dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tim yang mendampingi, sehingga insya Allah kantor urusan haji ini nanti akan memberikan pendampingan terkait dengan kesulitan-kesulitan dan mencari solusi terkait dengan jemaah yang mengalami kesulitan yang ada di sana. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sebanyak 58.000 jemaah tertahan di Jeddah. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umroh menjamin keselamatan jemaah asal tanah air. Dari Yogyakarta, Galih Wisma Ainus melaporkan. Pemirsa, buntut konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan juga alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara selama 24 jam penuh. Bais TNI mendata dan juga memetakan kondisi WNI di daerah konflik. Kemudian meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan. Kemudian melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Sementara itu, pemirsa, Mabes TNI merespon soal status siaga 1. Kapuspen TNI mengatakan jika TNI memiliki tugas utama melindungi negara dan juga masyarakat dari ancaman negara asing. Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut bahwa TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan dari pasukan.